Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan coretannya di dalam kolom komentar. Ya pasti Mimin bacalah supaya channelnya bisa makin rame. Dan terima kasih ya buat tombol like maupun tombol subscribe yang sudah kalian tekan. Sebelum memasuki part ke-23, alangkah baiknya Bang Dodo sing pantun terlebih dahulu. Makan sayur sama nasi, ya enaknya pakai sendok. Nggak usah banyak basa-basi karena alurnya sudah mentok. Yap, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Park Hae-jun berakhir menuju lokasi Cipuram. Dan Cipuram pun kini mulai menanyakan, benarkah sosok yang berada di hadapan dirinya ini bernama Kwon Dae-gun? Sebenarnya saat itu An Ha-gun terus memikirkan beberapa kata dari para junior yang mendatanginya. Bagaimana bisa sebuah kalimat yang keluar dari mulut mereka mampu menghibur dan menghanyutkannya? Dan ya pun kini mulai merasa penasaran akan sejauh mana kata pertemanan yang mereka sampaikan. Sepertinya aku akan melakukan sesuatu, Dok. Jadi aku akan keluar mulai sekarang. Terserah kau saja kalau begitu. Sementara itu di sisi lain, Cipuram kini cukup merasa kesal karena Kwon Dae-gun tak ingin menjawab apapun pertanyaan yang ia ajukan. Tapi dari mana sih asal Dae-gun ini? Tak mungkin juga dari arena bawah tanah. Atau mungkinkah dia dari Sacheonwang? Dan bagaimana bisa Pura mengetahui namanya juga? Kalau gua mati umurmu, sepertinya ini semua malah semakin memusingkan. Tapi untuk kali ini, apa ku tak mau menjawabnya juga? Apa kau pernah mendengar istilah imersi? Kemudian menurut Cipuram, seseorang pernah menyatakan sesuatu kepadanya. Jika imersi yang disebabkan oleh obat mood tersebut merupakan kondisi imersi palsu, ia hanya sedikit menyerupai dengan kondisi yang asli pastinya. Jika ini semua memang palsu, lalu di mana yang asli? Dan satu hal lagi, mungkin aku dalam kondisi palsu, tapi aku jelas pria yang sangat kuat. Apa kau tahu itu? Dan akhirnya Cipuram kini melesat maju, berusaha sekali lagi menghancurkan Dae-gun dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ia menggunakan kondisi imersi yang ia dapatkan dari mengkonsumsi obatmu tentunya. Sebenarnya saat itu merupakan pertemuan pertama Cipuram dengan adanya seseorang yang mengenalkan dengan seluruh istilah asing yang tak ia pahami. Dan ia pun segera menanyakan mengenai adanya kondisi aneh yang ia alami. Ya, orang bilang itu dinamakan imersi, dan hanya itu yang bisa aku bagikan. Imersi? Oi, kau itu bicara apa sih? Tak lama berselang, Park Hae-jun segera mempersilahkan supaya Cipuram dapat merasakan adanya sebuah kejelasan dari sebuah kata yang telah ia sebutkan. Ia lebih mudah baginya merasakan langsung daripada menjelaskan mengenai istilah dari kondisi immersion zone. Dan akhirnya tak lama dari situ pertarungan ronde ketiga kembali mereka lakukan, di mana saat itu Puram benar-benar berusaha memasuki kondisi imersi seperti apapun itu yang ia pahami. Namun saat itu serangan tersebut masih mampu Dae-gun hindari, terus mengikuti seluruh kecepatan dari Cipuram. Meski saat itu dirinya benar-benar telah memaksimalkan seluruh kekuatan overdosis yang ia dapatkan. Dalam hati Cipuram sendiri semakin memahami jika gerakan yang Dae-gun tunjukkan masihlah tetap mampu ia lihat dan ia ikuti juga dengan seluruh pengamatan tajam yang dimilikinya. Namun bagaimana bisa dirinya masih tetap dihajar seiring waktu pertarungan yang mereka lakukan? Seakan semakin lama bertarung, Dae-gun ini malah menjadi semakin cepat, semakin berada di luar Nurul, tak seperti apapun itu yang ia perkirakan. Dan Puram pun kini semakin penasaran
bagaimana bisa dirinya yang telah memasuki kondisi imersi masih saja tetap tak mampu untuk mendaratkan sebuah serangan seperti apapun itu yang ia harapkan. Dalam hati Buram sendiri kini malah menjadi semakin ragu. Mungkinkah efek yang diberikan obat mood tersebut benar-benar palsu sesuai dengan perkataan Pak Hejun sebelumnya? Tapi persentan asli atau palsu bagiku itu sama saja selama aku bisa melihat gerakannya. Dan akhirnya Ciburam kini kembali memutuskan untuk sekali lagi bertarung habis-habisan dengan segenap kekuatan yang akan ia kerahkan. Hingga di suatu titik pukulan Buram masih tetap Daegun hindari, membuatnya semakin merasa dipermainkan dengan kecepatan perubahan yang Daegun tunjukkan. Sebenarnya adanya sebuah aliran waktu dianggap sebagai momen. Tapi saat ini mereka telah memasuki beberapa fase pengamatan yang jauh lebih kompleks, tak sesederhana apapun itu yang mereka bayangkan. Bahkan jika diibaratkan batu gunting kertas, mereka itu sudah tak hanya mengadu keberuntungan, melainkan sebuah persaingan ketajaman visual merupakan sebuah pertarungan yang kini mereka lakukan. Lalu jika mereka berada di kondisi imersi yang serupa, maka 50-50 merupakan kondisi yang mereka miliki, hingga sebuah momen kesempatan berhasil mereka dapatkan juga. Dan di titik singkat inilah mereka memaksimalkan sebuah kesempatan yang ada, menghindar atau menyerang atau terkena serangan. Dan adapun sebuah hasil mengejutkan, yaitu menyerang dan terus menyerang, yang mana itu semua mengartikan perbandingan momen sudah tak berlaku untuk salah satu dari mereka, karena di titik tersebut 100 banding 0 merupakan sebuah hasil akhir mengerikan yang harus ia dapatkan. Dalam hati Sujin benar-benar merasa tak percaya bagaimana bisa Daegun yang selalu ia remehkan akan berhasil mengalahkan 4 orang legenda di SMA Gyeomryong. Bahkan saat ini Ciburam yang memiliki kondisi tubuh unik overdosis tak banyak memberikan perlawanan kepadanya, mengingat saat itu dosis yang telah ia konsumsi jelas benar-benar berbeda, berada di tingkat tak seorang pun pernah menggunakannya. Ya, meski dengan menenggak mood overdosis, dirinya masih dibuat kewalahan oleh kekuatan seorang Kwon Daegun. Sial, siapa sih sebenarnya Daegun itu? Aku cukup yakin jika terdapat sebuah rahasia besar yang kini ia simpan. Sebenarnya adanya hasil mengerikan tersebut akibat Kwon Daegun memilih memasuki zona imersi seperti apapun yang dilakukan Buram kali ini. Sehingga itu berarti adanya seluruh kecepatan yang Buram tunjukkan masihlah berada tepat di bawah pengamatan yang Daegun lakukan. Tak lama berselang, gadis idaman kalian tersebut kembali menanyakan, sedikit mengkhawatirkan mengenai kondisi Buram yang terlihat berantakan. Ya, ini benar-benar gila sih. Aku tak pernah melihat ada orang yang mampu bertahan melawan Ciburam. Bahkan selain itu, dia juga belum pernah memakan obat sebanyak itu sebelumnya. Lalu apa sebenarnya khasiat obat itu? Mungkinkah supaya seseorang mampu bertahan di durasi yang lebih lama? Belum juga pertanyaan tersebut berakhir ia jawab, kini Lee Seung Hwan berakhir mengejutkan mereka berdua. Sedikit merasa tertarik dengan pembahasan aneh yang mereka katakan, yang mana saat itu anggota Buram bergegas memastikan mengenai maksud kedatangan Lee Seung Hwan yang tak pernah diundang. Mungkin aku kesini untuk mendengar rincian obat itu sih. Oi, seenaknya saja kau itu bicara, ha? Dan akhirnya tak lama dari situ Lee Seung Hwan segera bergegas melancarkan aksinya. Mengunci tangan tersebut diputar dengan cukup cepat, membuatnya segera berteriak tertunduk tak berdaya. Tak lama berselang, salah satu dari mereka kini mulai terbangun, merasa cukup bingung dengan situasi yang tengah ia saksikan. Wah, ayolah, ini akan sedikit memalukan jika harus berakhir 2 lawan 1, bukan?
Tapi saat itu tiba-tiba saja calon gangster maupun beberapa anggota lain berakhir memasuki ruangan tersebut. Terlihat cukup kesal dengan gagalnya misi yang mereka targetkan, dan ia pun bergegas mengamati mengenai seluruh alur pertarungan yang tengah terjadi. Dalam hati calon gangster cukup merasa resah juga. Bagaimana bisa Kwon Dae-gun berakhir mengetahui lokasi acak yang telah ia berikan? Dan anggota yang terdesak pun kini mulai berteriak. Mungkinkah mereka semua akan tetap berakhir cuek mengenai seluruh situasi dan keadaan? Dan akhirnya tak lama dari situ mereka mulai bersiap untuk segera membereskan adanya seorang pengganggu yang tak mereka perhatikan. Wah, ayolah, ini akan semakin rumit jika 7 lawan 1 bukan? Oi, sedang apa sih kalian ini? Mendengar pernyataan tersebut, mereka terdiam seketika, dan Sungon pun kini cukup merasa lega atas munculnya sebuah bantuan seperti apapun itu yang ia perkirakan. Hoi, Sungon, kau itu benar-benar keterlaluan. Hoi, Sungon, kau beruntung, kami tiba tepat waktu. Lalu apa Dae-gun masih di dalam? Kemudian menurut Lee Seung-won ini semua terjadi tiba-tiba. Maka akan ia jelaskan setelah membereskan siapapun orang yang kini menghadang. Mendengar pernyataan tersebut, seseorang tertawa seketika, merasa cukup geli dengan sikap remeh yang mereka tunjukkan. Terlebih saat itu Nomando tampak seperti orang yang benar-benar cacat, berakting dengan penuh pesona menggunakan seluruh keterampilan yang dimilikinya, sehingga saat itu sikap remeh tersebut terus-menerus mereka tunjukkan, membuat dirinya ini mampu mempersiapkan adanya sebuah serangan kejutan yang akan ia sajikan. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan dahsyat benar-benar menghempaskan salah satu dari mereka, membuat dirinya ini jelas merasa senang telah menguji adanya sebuah senjata baru yang kini Manho andalkan. Sehingga saat itu pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka semua harus mampu berjuang mengalahkan beberapa anggota buram yang tersisa. Oi, majulah sini kalian, bertarung dengan jujur dan adil kalau berani. Namun di tengah keruhnya situasi maupun keadaan, tiba-tiba saja seseorang masuk menghentikan pertarungan tersebut, merasa cukup gelisah dengan masalah lain yang ia prioritaskan. Oi, berhentilah kalian jika kalian tak ingin ku hajar. Anhagon, kenapa kau bisa ada di sini? Kalian rupanya. Kenapa memangnya jika aku kesini, ha? Bukan seperti itu sih, tapi... sudahlah, selagi aku masih cedera, bukankah ini kesempatan bagus untuk kalian semua? Dan akhirnya calon gangster berakhir menurut saja, merasa cukup kesal atas seseorang arogan brutal yang kini menghadang. Kemudian menurut Anhagon, ini semua jelas menjadi jauh lebih rumit, semakin terlihat kacau, tak seperti apapun yang mereka perkirakan. Dan ia pun segera menanyakan sudah berapa lama pertarungan tersebut telah berlangsung antara keduanya. Jadi kau baru datang ya? Lalu bagaimana dengan obatnya? Iya, kan aku sudah bilang, aku juga baru datang. Kenapa kau malah tanya itu sekali lagi sih? Dan akhirnya Hagon memutuskan menyaksikan pertarungan tersebut, merasa cukup gelisah dengan seluruh perbuatan yang Buram melakukan, yang mana saat itu mereka berdua terlihat masih cukup intens, saling menjatuhkan antara satu dan lainnya. Dalam hati Buram kini merasa kebingungan bagaimana bisa dirinya yang saat ini jelas jauh lebih kuat masih tetap tak mampu untuk mengimbangi seluruh kecepatan gerakan yang Dae-gun lakukan. Karena saat ini dirinya benar-benar merasa yakin telah memasuki zona imersi dengan terlihatnya beberapa partikel kecil yang tak biasa, seperti mulai terlihatnya butiran debu, tetesan keringat di tengah pertarungan, maupun beberapa tetesan darah yang saat ini terus menyelimutinya. Bagaimana ini? Aku benar-benar sudah memaksanya, tapi kenapa aku tetap tak bisa mendaratkan pukulan pada badai jedingatan satu ini?
Hingga di suatu titik serangan cepat tersebut masih dapat Daegun hindari. Terasa begitu cukup cepat, tak seperti apapun yang ia lihat. Yang mana itu semua mulai berangsur memunculkan beberapa keraguan. Mungkinkah dirinya ini telah benar-benar berada di dalam zona imersi? Dan akhirnya di mana sebuah serangan keras kini kembali masuk menghampirinya, sekali lagi menghujam tepat di bagian muka, membuat Jiboram berakhir terlempar beberapa meter karenanya. Ketahuilah, itu merupakan imersi yang palsu, dan yang kau rasakan ini hanya meniru dari efek aslinya. Sebenarnya saat itu Park Hye-jun kembali mengingatkan kepada Boram jika satu pil yang ia konsumsi dapat membawanya masuk ke zona imersi, maka saat itu satu botol penuh segera ia berikan juga, supaya Jiboram bersedia berbagi kepada beberapa teman yang mungkin ia miliki. Lalu kalau aku makan 2 pil, tentu saja itu akan ada efek sampingnya. Tapi apa efek yang dihasilkan semakin meningkat juga? Ya tentu, bukankah kau sudah merasakannya juga, bukan? Kau sekarang apa yang malah kau lakukan? Yang mana saat itu Daegun benar-benar merasa terkejut dengan apa yang ia saksikan, mengingat saat itu Jiboram berakhir mengkonsumsi beberapa butir pil obat, berharap dirinya ini akan mampu mengikuti adanya seluruh gerakan cepat yang ia hadapi. Mengamati adanya pemandangan yang cukup mengerikan, sontak mereka terkejut tak percaya. Bagaimana bisa Jiboram yang telah mengkonsumsi mood sebelumnya kini memilih menghabisi seluruh sisa obat di dalamnya? Wah, ini benar-benar mengasihkan. Yang pasti hari ini akan segera kubunuh kau pada Jidingadan. Sementara itu di sisi lain mereka berdua kini mulai meninggalkan lokasi, dan Sohyuk pun kembali mengingatkan Bae Suzy supaya dirinya ini selalu berhati-hati dalam menjalankan aktivitas yang ia lalui. Dalam hati Suzy kini merasa penasaran, mungkinkah Daegun telah menemukan Jiboram seperti apapun itu yang ia targetkan. Tapi Opa, bagaimana denganmu? Kau sendiri sedang apa sih sekarang? Kemudian menurut Bae Sohyuk, dirinya ini tengah mencari Ham Sunjin, merasa cukup khawatir dengan beberapa kabar yang tak ia berikan. Tapi mungkinkah ini berhubungan dengan gerombolan orang yang sebelumnya? Berarti situasi ini benar-benar serius dong. Tak lama berselang, Sohyuk kembali menyatakan bila akan menuju sebuah lokasi terakhir yang telah Sunjin berikan. Dan ia pun menyarankan Bae Suzy supaya terus mengikuti seluruh target tujuan yang ia miliki. Apa? Tapi kenapa aku harus mengikutimu? Aku juga ada janji sendiri sekarang. Tapi saat itu beberapa orang dari organisasi berakhir menemukan keberadaan Sohyuk, dan mereka pun bergegas menyesuaikan kondisi supaya dapat dengan mudah segera membereskan seluruh permasalahan yang Sohyuk ciptakan. Memahami hal tersebut, Sohyuk berusaha mengalihkan Bae Suzy supaya bergerak lebih cepat seperti apapun itu yang ia katakan. Sehingga saat itu para anggota bergegas mengumpulkan pasukan yang ada guna mempermudah sebuah penangkapan yang akan segera mereka lakukan. Mungkinkah mereka orang-orang yang mengejar kita? Opa, kau ini ngapain sih belakangan ini? Kau bilang pekerjaanmu kan memiliki bayaran besar. Tapi Suzy, aku tak punya waktu menjelaskannya padamu. Jadi berhati-hatilah kau mulai sekarang. Dan akhirnya tak lama dari situ Bae Sohyuk memutuskan menggendong Bae Suzy supaya proses pelarian tersebut dapat berjalan lancar seperti apapun itu yang ia pikirkan. Sementara itu di sisi lain adanya pemandangan tersebut sontak mengejutkan seseorang yang merasa cukup khawatir dengan seluruh perbuatan gila yang ia lakukan. Sehingga saat itu Hagon bergegas menghentikan Jiboram, merasa cukup muak dengan seluruh perbuatan gila yang ia lakukan.
Maka saat itu adanya sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, yang mana saat itu Hakon bergegas menghentikan seluruh gerakan, membuat tangan tersebut berakhir terkunci akibat adanya sebuah teknik cepat yang ia miliki. Namun saat itu tangan tersebut berakhir mengebaskan tubuh An Hakon, membuat dirinya ini berakhir terlempar tak seperti apapun itu yang ia pikirkan. Woi, kalau kau tak mau mati, sebaiknya berhentilah turut campur mulai sekarang. Kemudian menurut An Hakon, Ciburam ini selalu bodoh seperti biasanya, karena memakan semua obat tak akan membuatnya menjadi jauh lebih kuat tak seperti apapun itu yang ia duga. Ah, kau itu tahu apa? Kenapa aku harus mendengar omong kosongmu, ah? Tubuhmu, ya mungkin tubuhmu tak akan mampu menahannya. Enyahlah kau sekarang, aku benar-benar malas berurusan dengan orang cacat sepertimu. Tak lama berselang, Ciburam kembali menyarankan Kwon Daegun supaya segera melanjutkan adanya penentuan yang belum mereka selesaikan. Namun saat itu Daegun berakhir menolak permintaan tersebut, sedikit menyarankan supaya Ciburam tak terlalu memaksakan dirinya sendiri seperti yang ia inginkan. Oi, memaksakan diri kau bilang, aku jelas. Belum juga selesai penjelasan tersebut ia ungkapkan, kini sesuatu tiba-tiba berdegup kencang di dalam tubuhnya. Merasa begitu sangat terpacu akan sebuah obat mood yang ia habiskan. Seakan dirinya ini benar-benar merasa terguncang akan beberapa efek obat yang ia dapatkan. Sehingga saat itu dirinya berakhir memuntahkan sesuatu, merasa cukup mual dengan seluruh kondisi tubuh yang ia rasakan. Hoi, kau berhentilah sekarang, ini akan cukup merepotkan jika kondisimu semakin memburuk seperti ini. Dan mungkin orang-orang akan mulai menyadari keberadaan mood karenamu. Jadi, dan BAM! Dimana saat itu juga sebuah pukulan keras tiba-tiba melesat masuk mengarah pada muka Daegun, membuat dirinya ini berakhir menahan adanya sebuah serangan kejutan yang Buram berikan. Hoi. Namun saat itu Buram benar-benar terlihat semakin beringas, terus melesatkan beberapa pukulan mendesak Daegun secepatnya. Tapi sekali lagi Daegun masih tetap mampu memperlebar jarak dengan melesatkan sebuah tendangan keras kepadanya. Namun di saat yang sama Ciburam ini kembali melesat maju, terus berusaha untuk menekan Daegun dengan seluruh pengamatan tajam yang kini ia punya. Sebenarnya saat itu Daegun jelaslah telah menaikkan level kekuatannya, mengingat saat ini Ciburam benar-benar di dalam kondisi overdosis, dalam kondisi yang benar-benar berbeda dengan seluruh lawan sebelumnya. Tapi bagaimana bisa Kwon Daegun ini masih terlihat bermain-main di dalam menghadapi sosok Ciburam yang terlihat berbahaya? Dalam hati Hakon sendiri tak pernah menyangka bila beberapa obat yang ia makan mampu menaikkan level jauh lebih intens dari beberapa kondisi yang pernah ia rasa. Tapi mungkinkah Buram benar-benar tak merasakan efek lainnya? Ya, seperti yang kuduga, dia benar-benar tak normal sepertinya. Sementara itu, calon gangster kini merasa terpuaskan melihat An Hakon telah berakhir hancur dalam pertarungan singkat sebelumnya, yang mana itu semua membuatnya berakhir memutuskan untuk menghabisi adanya seluruh anak-anak Kroco yang terlihat menyedihkan. Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah serangan kejutan berhasil mereka dapatkan juga, membuat No Manho benar-benar tak menyangka akan seluruh situasi buruk yang menghampirinya. Namun saat itu dua buah penggaris tiba-tiba melesat dengan begitu cepat, membuat No Manho mulai menyadari jika master yang ia miliki kini tengah datang membantunya. Wah, bersih sekali di dalam sini. Wah, bukankah dia Hanam baik? Oi, kenapa di sini malah dipenuhi sekumpulan para Kroco, ha? Lalu di mana Buram sekarang? Memahami adanya kondisi aneh tersebut, calon gangster memilih menahan seluruh aksinya, mengingat saat ini 4 eksekutif benar-benar memilih berkumpul, membuat dirinya ini merasa begitu gelisah mengamati adanya seluruh situasi dan keadaan.
Tak lama berselang, Oh Junsim bergegas mencari Jiboram, merasa cukup khawatir dengan apapun itu yang ia pikirkan. Namun saat itu An Ha-gon terkejut mengamatinya. Bagaimana bisa Oh Junsim turut datang tak sesuai dengan sebuah perjanjian yang telah ia berikan. Sehingga saat itu Ha-gon bergegas menghentikan seluruh perbuatannya, merasa semakin gelisah mengamati keputusan Junsim yang memilih datang. Hei, kalian ini kenapa? Memangnya kenapa aku tak boleh masuk ke sana? Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu Nambae berhasil menghentikan langkah Oh Junsim dengan mengangkat tubuh loli tersebut tak seperti apapun itu yang ia harapkan. Sehingga saat itu Junsim berusaha memberikan sebuah perlawanan, berusaha sebaik mungkin menemui Jiboram yang ia khawatirkan. Junsim, kau tenanglah dulu sekarang, kita juga tak bisa berbuat apa-apa, jadi mari kita amati dulu saja situasinya. Mendengar pernyataan sederhana tersebut, Junsim jelas tak ingin menerima, dan Ha-gon pun kembali menegaskan jika Junsim tetap memilih mengomeli Jiboram, itu semua akan membawanya ke dalam sebuah situasi yang jauh lebih berbahaya dari seluruh pemikiran yang Junsim punya. Hei, dia butuh waktu untuk sendiri sekarang. Apa kau tak pernah merasakannya? Mendengar pernyataan tersebut, Oh Junsim menangis seketika. Yang mana itu semua membuat Yul merasa tak terima dengan seluruh keputusan sepihak yang Ha-gon berikan. Oi, bukankah aku sudah menjelaskan ke kalian hanya kau dan Nambae saja yang boleh datang? Apa? Jadi kau mau meninggalkan Junsim? Dan akhirnya mereka pun kini saling baku hantam, membuat calon gangster semakin merenung, mengurungkan seluruh niatnya dalam melakukan propaganda peperangan selanjutnya. Tak lama kemudian Nambae sekali lagi menambahkan jika ini semua merupakan sebuah keputusan dari Boram, maka saat itu mereka semua tetap harus dapat menghargai seluruh keinginan yang Boram miliki. Menang atau kalah itu diputuskan nanti, jadi kita sebaiknya mengamati dulu saja untuk sekarang. Dan akhirnya Junsim kini mulai menurut, dan Nambae pun segera menanyakan seberapa banyak obat mood yang telah Boram tenggak. Namun saat itu mereka benar-benar terlihat masih sibuk, merasa paling benar antara satu dan lainnya. Kalau mengenai itu, aku sih melihatnya tadi. Ya, awalnya dia makan sedikit sih, tapi tiba-tiba dia makan banyak seperti ini. Waduh, kalau dia yang praktek mah bisa beda cerita ini. Oi, mungkinkah dia memakan semuanya? Satu botol penuh? Mungkinkah dia tak tersedak atau semacamnya? Dan akhirnya Oh Junsim kini mulai menjadi penasaran dengan seluruh gerakan aneh yang ia tunjukkan. Dalam hati Nambae sendiri cukuplah menyadari meski Boram memiliki kondisi tubuh unik, bukankah tindakan yang ia lakukan saat ini dirasa berbahaya dan mengancam nyawa. Namun itu semua kini terlihat cukup baik-baik saja tanpa mendapati adanya sebuah masalah berarti yang menyelimutinya. Sebenarnya mood sendiri memang dapat meningkatkan fokus seseorang menjadi lebih hebat dari kondisi tubuh sebelumnya. Namun jika dirinya mengkonsumsi secara berlebihan, itu semua dapat berakhir berbahaya karena kemampuan yang ditingkatkan secara buatan akan memberikan sebuah dampak efek buruk yang tak pernah ia duga. Terlebih saat ini Jiboram hanya menguatkan kemampuan fokusnya, yang mana pikiran tersebut menjadi terlalu sensitif, jauh melampaui seluruh pemikiran biasanya, sehingga di saat tubuh fisik dengan kemampuan tanpa sebuah peningkatan dipaksa harus menuruti perintah dari sisi otak, maka sebuah keterlambatan akan berangsur ia dapatkan. Nambae, tapi bisakah kau jelaskan lebih sederhana? Sebenarnya Jiboram sekarang seakan sedang bertarung di bawah air. Matanya mampu melihat, tapi tubuhnya tak akan bisa bergerak mengikuti keinginan di otaknya. Dan ia pun akan semakin tenggelam jika terus membenamkan diri di suatu kondisi yang tak ia pahami. Karena di titik tersebut kepadatan waktu akan semakin menguat, tak seperti apapun itu yang ia harapkan.
aku mulai paham sekarang. Jadi setelah melalui proses itu, air berakhir membasahi sekujur tubuhnya ya. Dan akhirnya adanya pertarungan keras tersebut masih terus Buram melanjutkan dengan terus membenamkan diri di kondisi imersi yang tak ia pahami. Sebenarnya saat itu Daegun cukup merasa aneh juga jika pertarungan melawan Ji Buram benar-benar dirasa mirip ketika Kwon Daegun menghadapi beberapa eksekutif sebelumnya. Namun mengapa rasa aneh yang Daegun rasa dari Ji Buram benar-benar terlalu berlebihan, tak seperti beberapa pertarungan sebelumnya? Karena saat ini dirinya telah terbenam ke sebuah zona terdalam, membuat tubuhnya tersebut tak mampu lagi mengikuti seluruh pemikiran yang ia miliki. Yang mana saat itu sisi visual menuntun tubuh Ji Buram dengan kecepatan yang luar biasa, membuat dirinya ini tak mampu menciptakan adanya sebuah keselarasan antara tubuh dan pikiran. Dalam hati Daegun sendiri kini tak lagi merasa penasaran dengan adanya suatu obat yang disebut emut. Karena adanya kondisi imersi sendiri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk mereka pahami. Sehingga saat itu Daegun benar-benar merasa yakin jika seiring berjalannya waktu Ji Buram akan segera hancur sendiri akibat adanya seluruh pilihan gegabah yang kini ia lakukan. Baiklah, daripada aku bosan menunggu, akan kubereskan saja dia sekarang. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan dahsyat berakhir mendarat di bagian muka, membuat Ji Buram harus berakhir terlempar akibat sebuah serangan kuat yang Daegun lesatkan. Sehingga adanya pemandangan tersebut sontak mengejutkan mereka semua. Benar-benar merasa tak percaya dengan adanya sebuah hasil mengejutkan yang Daegun berikan. Ia selalu memasuki zona sesuai taraf level dari seorang musuh yang ia hadapi. Kemudian menurut Daegun, dirinya ini benar-benar berterima kasih karena begitu banyak jawaban yang telah ia dapatkan. Namun di balik itu semua terdapat sebuah pertanyaan yang masih tersisa. Pertama, mood, kemudian imersi. Bahkan kau sampai mengetahui namaku. Ini benar-benar membuatku cukup gelisah. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini mulai keluar dari dalam mobilnya, terlihat cukup tergesa-gesa dengan seluruh situasi yang tak pernah ia duga. Oi, segera kau jelaskan. Mungkinkah kau mendapatkan semua ini dari Park Hae-jun, ha? Oi, jika itu benar dari Park Hae-jun, bukankah itu berarti Daegun? Tak lama berselang, Daegun sekali lagi menyarankan supaya Ji Buram tak lagi memaksakan diri seperti apapun keinginan di hatinya. Yang mana kondisi tersebut benar-benar semakin mengejutkan mereka semua. Bila saat ini tubuh tersebut mulai tak mampu mengatasi efek obat yang ia konsumsi. Hingga tak lama berselang, seseorang terlihat perlahan datang memasuki ruangan tersebut dengan cukup santuy. Yang mana orang tersebut tak lain adalah Park Hae-jun. Wah, sepertinya ada yang menyebut namaku barusan. Apa yang memanggilku itu benarlah dirimu, Kwon Daegun. Sementara itu di sisi lain, Bae Suzy kini masih coba meronta, merasa cukup malu dengan seluruh pilihan aneh yang Sohyuk lakukan. Bahkan saat itu mereka berakhir berhenti akibat terdapat beberapa anggota Park Hae-jun yang telah menanti. Oh, Sohyuk, kau itu dari mana saja? Manajer mencarimu sekarang. Jadi ikutilah kami dengan cukup tenang. Menghadapi kondisi janggal yang saat ini tengah ia saksikan, Suzy bergegas kembali bertanya, mungkinkah orang-orang yang saat ini tengah mengadang merupakan para anggota gangster yang berbahaya? Oi, jaga mulutmu, gadis kecil. Kau diamlah, apa kau tak memahami situasi, ha? Yang pasti kami ini jelas bukan para gangster. Sebenarnya saat ini telah terjadi sedikit kesalahpahaman mengenai sebuah liburan yang Sohyuk dapatkan, dan ia pun ingin mempermudah situasi menjadi lebih jelas tak seperti sebelumnya. Tapi saat itu Sohyuk tetap memilih untuk diam, tak sedikit pun memberinya sebuah jawaban atas pertanyaan yang ia berikan. Yang mana itu semua jelas membuat mereka merasa gugup akan adanya sebuah hasil terburuk dari gagalnya proses negosiasi yang mereka lakukan.
Tak lama berselang, Soyuk bergegas memberikan sebuah perintah supaya Bai Sushi sedikit menyingkir karena situasi kali ini tak dapat berjalan sesuai dengan apapun keinginan yang ia miliki. Setidaknya menjauhlah sedikit Sushi, ini akan sedikit berbahaya. Hoi, kenapa semua malah berakhir seperti ini? Sial, kacau sudah sekarang, matilah aku. Sementara itu di sisi lain seseorang kini mulai berjalan perlahan memasuki ruangan tersebut mengejutkan siapapun itu yang mengenalnya. Dan Daegun pun kini mulai memahami jika orang yang datang mengganggu tersebut tak lain adalah Park Hye-jun. Wah, kenapa ramai sekali di sini? Wah, banyak sekali anak-anak juga sepertinya. Hoi, Daegun, apa kau sedang sibuk? Lalu bisakah aku masuk dan bicara denganmu sebentar? Kemudian menurut Daegun ini semua benar-benar mengejutkan karena saat ini dirinya tak pernah berharap jika adanya seorang dalang di balik keruhnya situasi merupakan seorang yang benar-benar ia kenal. Wah, kenapa kau berharap aku bukan orangnya? Bukankah ini terlihat cukup bagus jika kita bisa saling bertemu seperti ini, bukan? Kemudian menurut Park Hye-jun, Jiburam ini benar-benar tak dapat mengendalikan diri, memilih menghabiskan satu botol penuh di sebuah dosis yang cukup mengejutkan. Dan itu semua jelas menjadi sebuah alasan mendasar bagi Park Hye-jun selama ini dapat dengan mudah mengendalikan Buram semaunya. Lalu, apa dia sukses menggertakmu walau hanya sedikit saja? Aku sudah menuangkan usahaku kepada anak itu. Tapi dia benar-benar produk gagal sepertinya. Oi, produk gagal? Apa maksudnya itu? Karena menurut Park Hye-jun, sekalipun itu barang tiruan, tetap takkan pernah mampu untuk dapat menyamai satu-satunya produk yang original. Ya, kurasa sekali palsu akan tetap palsu. Benar-benar takkan mempan ya jika dihadapkan dengan yang asli. Mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, Daegun segera memastikan mengenai adanya sebuah tujuan maupun kegiatan yang Hye-jun lakukan. Dan ia pun tak lupa menanyakan apakah guna dari beberapa obat aneh yang telah ia berikan. Maksudmu mood? Bagaimana? Efeknya cukup bagus bukan? Ya, sekalipun itu doping, tapi tak semua orang mampu mengerti efeknya, bukan? Sebenarnya jika tubuh seseorang tak mampu menerima, maka hanya sebuah efek samping yang akan ia dapat. Dan itu semua cukuplah luar biasa, karena adanya sebutir obat mood saja mampu membawa seseorang untuk dapat merasakan sesuatu hal yang disebut imersi. Dulu aku cukup penasaran, apakah imersi memang seluar biasa itu? Oi, apa kau setuju denganku, Daegun? Kenapa kau masih diam saja? Mungkinkah suasana hatimu sedang tak baik sekarang? Kemudian menurut Park Hye-jun, saat ini semua orang maupun beberapa anjing yang pernah ia temukan turut menggunakan obat dan mereka pun terus membicarakan imersi seperti segelintir pemahaman yang mereka miliki. Tapi kau tak keberatan bukan? Itu juga bukan sebutan eksklusif hanya untukmu. Jadi mungkinkah kau sekarang merasa terganggu, ha? Ya, aku mengerti. Seperti saat band indie yang ku ketahui berangsur mulai terkenal, aku memang agak sedih sih. Atau mungkinkah kau merasa sesuatu yang berbeda sekarang? Dalam hati Ham Sun Jin kini mulai memahami jika imersi merupakan sesuatu hal unik yang Daegun miliki. Dan ia pun merasa penasaran sejauh apa adanya sebuah hubungan kedekatan yang mereka punya. Tapi di saat Daegun ingin sedikit menyampaikan maksud dari sebuah pertanyaan, tiba-tiba saja seseorang terbangun dan mulai terlihat kesal. Wah, pantas saja aku tak pernah melihat orang sepertimu. Daegun, aku sudah cukup banyak mendengar tentangmu, tapi aku mengerti sekarang. Hoi, tetaplah kau berbaring di sana, ha? Yang mana saat itu Jiburam tetap teguh dengan sebuah pendirian, memilih untuk bergegas melesat maju menghancurkan siapapun pada jeding-adan yang mempermainkannya. Tapi saat itu Daegun semakin tak terkendali, merasa begitu sangat muak dengan seluruh ocehan yang mereka lakukan.
Dan akhirnya di mana sebuah serangan mengejutkan berakhir ia lesatkan juga, memilih untuk menghabisi Ciburam, mengikuti seluruh perasaan yang kini menyelimutinya. Seakan dirinya ini benar-benar terbenam ke dalam sebuah situasi kelam yang sulit terbayangkan. Ia membuat Ciburam berakhir pingsan setelah menerima sebuah serangan penuh Daegun tentunya. Wah, sudah, cukup Daegun, cukup. Kupikir sudah berapa lama sejak aku terakhir kali melihatmu seperti ini. Wah, lihat, sudah sehebat apa kau sekarang. Kupikir aku takkan pernah lagi bisa melihatmu seperti ini. Dan apa kau tahu, ini benar-benar mengingatkanku tentang masa lalu. Ya, dulu kita berdua benar-benar sangat hebat, bukan? Maksudku kita bertiga. Bukan begitu, Daegun. Memahami pernyataan yang sangatlah mengejutkan tersebut, sontak Daegun kini naik pitam, ingin segera membunuh Pak Hye-jun karena menyeret seseorang yang tak ingin ia dengar. Dan Hye-jun pun sama sekali tak merasa gentar, ingin segera mendapatkan sebuah pembuktian atas seluruh perkataan yang Daegun sampaikan. Ia semakin memanas-manasi Daegun dengan beberapa kata yang terdengar tak menyenangkan. Hingga tak lama dari situ, perintah meninggalkan lokasi segera Daegun berikan. Merasa cukup muak dengan seluruh ocehan yang Hye-jun berikan, dan Hye-jun pun cukup merasa kecewa dengan sebuah keputusan bijak yang Daegun berikan. Lalu menurut Pak Hye-jun, sebenarnya semenjak kepergian Kwon Daegun, seluruh situasi kini benar-benar telah berbeda, berubah menjadi jauh lebih menantang, tak seperti apapun itu yang ia pikirkan. Yang mana pemandangan intens tersebut jelas membuat mereka cukup merasa penasaran karena tak mampu mendengar apapun perkataan yang mereka ungkapkan. Tapi menurut Anagon, mereka ini jelas memiliki semacam hubungan, seakan seorang teman lama yang kembali dipertemukan. Sudahlah, sebaiknya kau segera menjauh saja dariku. Apakah permintaanku terlalu sulit bagimu? Atau kau jauh-jauh ke Daejeon untuk mengincarku, Wah, kau ini bicara apa? Jangan salah paham dulu, justru kaulah yang mulai menghalangiku. Kemudian menurut Hye-jun, Daegun ini pernah berkata ingin menjalani hidup lebih baik, bertanggung jawab dan mencoba mandiri. Tapi bagaimana bisa seluruh perbuatan yang ia lakukan malah berakhir membuat sebuah hiburan dengan melakukan berbagai macam tindakan konyol yang ia tunjukkan. Oi, kau bilang aku mengikutimu. Justru itulah sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dan akhirnya tak lama dari situ Pak Hye-jun mengakhiri masalah tersebut, memilih untuk lebih fokus dengan pekerjaan masing-masing tanpa memedulikan antara satu dan lainnya. Ya, Kwon Daegun, kita sudah bukan lagi anak-anak, jadi bersikaplah dewasa. Tak lama berselang, Hye-jun keluar dari ruangan tersebut dan Hagon pun bergegas menanyakan mengenai kondisi Ciburam yang terlihat mengkhawatirkan. Ia karena mengkonsumsi obat dengan sangat berlebihan tentunya. Tapi karena Buram telah berair muntah di pertarungan sebelumnya, itu semua tak terlalu jadi masalah karena hanya dengan melakukan sedikit perawatan maupun istirahat cukup akan dapat mengembalikan kondisi tubuh yang ia miliki. Dalam hati, Ham Soo-jin benar-benar merasa tak percaya atas seluruh rincian informasi yang telah ia dapatkan bila Pak Hye-jun maupun Kwon Daegun memiliki adanya sebuah hubungan yang memusingkan. Ham Soo-jin, aku akan melepas perekat di mulutmu. Tapi meski kau sudah aku lepas, bisakah kau bersikap seolah mulutmu tetap terkunci? Karena ini tak akan menguntungkan untuk kita berdua. Jadi kau paham apa maksudku, bukan? Sementara itu, Oh Jun-sim kini berusaha melepaskan diri, merasa begitu sangat penasaran dengan keadaan Ciburam yang ia khawatirkan. Dan ia pun bergegas memeriksa, memastikan seluruh situasi dan kondisinya. Wah, sebenarnya siapa pria barusan itu? Hoi, Daegun, kau baik-baik saja kan? Apa yang kalian bicarakan di dalam? Kemudian menurut Jongmin, itu semua tak perlu Manhu tanyakan, mengingat saat ini situasi tak terlihat cukup kondusif dan ia pun memahami bila kesendirian merupakan satu-satunya hal yang kini Daegun butuhkan.
Ia memilih tak menjawab semua pertanyaan yang mereka ajukan pastinya. Sementara itu di sisi lain, Pak Jun kini mulai tak bisa berkonsentrasi membuat mobil tersebut melaju cukup kencang menabrak sebuah mobil lain yang tepat berada di bagian depan, membuat dirinya ini seakan baru tersadar dari adanya sebuah mimpi buruk yang ia temukan. Woi, ada jadi ada apa-apaan dengan orang ini sih? Sudah gila ya? Mungkinkah dia benar-benar ingin mati, ha? Sebenarnya saat itu Pak Jun merasa cukup menyesal karena menyampaikan semua itu dengan cukup kasar, tak seperti apapun itu yang ia pikirkan. Tapi ini jelas salahmu karena aku tak melakukan kesalahan, bukan? Dan ya kau tahu semua aku lakukan hanya demi dirimu. Tak lama berselang, orang tersebut sedikit memastikan mengenai adanya seorang badas jedingan dan gila yang ingin bunuh diri. Dan ia pun segera berteriak, merasa sangat kesal dengan seluruh situasi yang ia dapatkan. Ya, ada apa? Bicaralah. Woi, badas jedingan dan kau ini cari gara-gara dengan orang yang salah. Apa kau tak tahu siapa sebenarnya aku, ha? Dasar brengskai. Dan bounce, dimana saat itu mereka semua berakhir diajar oleh Bae Sohyu akibat telah memilih mengganggu adanya sebuah jadwal lain yang kini ia miliki. Tapi Pak, kita semua akan berakhir mati jika terus seperti ini. Aduh, bagaimana ini? Kenapa dia tak segera menuju kemari sih? Oh, dia juga bukan orang seperti itu. Apa yang sudah kalian lakukan memangnya? Kemudian menurut mereka saat ini Bae Sohyu sedang bersama adiknya, sedikit merasa terganggu atas seluruh kehadiran yang mereka lakukan. Dan akhirnya Pak Jun kini mulai memahami bila menyusul mereka semua merupakan pilihan terbaik yang dimilikinya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 23. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.